lagi. Halo again. Hari ini tanggal 19 September 2022. Saya di gugus 3 kelompok Desa Sarimbuah baru saja menyelesaikan paparan kelompok. Bukan saya sih ya, saya cuma membantu karena memang ada beberapa kendala teknis yang sungguh mengganggu, seperti misalnya laptop kawan-kawan mahasiswa itu tidak bisa memplay video karena itu bergantung sekali ya pada kualitas dari apa namanya gawai yang dimiliki. Oke, ada beberapa pesan yang memang jadi indikator utama keterlibatan saya di DPL. Kami sebagai DPL itu adalah representasi dari UPR Jaya Raya. Jadi kami wajib menyelesaikan publikasi dan juga membimbing mahasiswa untuk menyelesaikan proses dari KKN dan juga tentu saja kolaborasi. Dalam beberapa hal itu banyak hal yang memang harus dilanjutkan berkaitan dengan KKN Desa Sarimbuah. Yang pertama adalah saya punya janji sama Ibu Eti ya, selaku Kades Desa Sarimbuah, bahwa peta desa itu akan saya kirimkan di akhir bulan. Tapi di dalam perjalanan pengolahan peta, SHP, set file yang dari Kabupaten Barto Selatan itu rusak. Jadi memang ada ketakutan untuk membuat peta itu karena kita tidak tahu wilayah-wilayah yang rawan konflik tanah ya, untuk beberapa wilayah yang ada. Jadi kita coba nanti yang manual aja lah, yang penting dikirim. Untuk profil desa itu masih di kawan-kawan mahasiswa, belum dipoles segala macam. Selanjutnya yang akan diselesaikan kalau misalnya diajak berpartisipasi lagi itu di dinas ya, dinas itu memang harus. Kemarin itu berhasil di DLH untuk pengelolaan sampah. Untuk dinas pertanian dan peternakan itu belum, karena memang ketidakadaan sumber daya manusia yang bisa ngasih paparan di desa. Kami juga sukses menyelesaikan publikasi. Mungkin dengan ini kawan-kawan mahasiswa akan merevisi hasil video dan juga publikasinya karena ini penting ya. Kalau saya yang bikin jurnal, nama saya paling pertama. Kalau kawan-kawan mahasiswa yang bikin jurnal, nama saya yang paling terakhir. Kayak gitu. I'll show it to yours. Tapi yang pasti setiap kegiatan saya pasti akan membuat yang namanya jurnal ilmiah sebagai bentuk jejak saya pernah melaksanakan program tersebut. Itu saja dari saya. Terima kasih dan pagi Pak Wilson. Kelompok itu menggunakan waktu 10 menit untuk penayangan video dan juga paparan naskah publikasi. Ya. Setelah itu nanti akan ada diskusi interaktif antar kelompok, ya, masing-masing kelompok ya menanyakan atau menanggapi tentang naskah publikasi maupun video yang ditayangkan oleh kelompok yang lain. Setelah itu juga nanti akan ada review dari masing-masing dosen pembimbing lapangan. Dan yang terakhir nanti saya dengan Bu Rini akan melakukan evaluasi secukupnya tentang ya naskah publikasi maupun penayangan video yang sudah ditayangkan maupun dipaparkan oleh masing-masing kelompok. Ya, sesuai dengan jadwal kita akan mulai dari Desa Sarimbuah, bimbingan Ibu Purnama Julia Utami, SIP MIP. Panjang juga namanya. Biasanya saya panggil Bu Tami gitu. Ya, silahkan ya kelompok Desa Sarimbuah dan nanti akan dilanjutkan dengan kelompok Desa
Mangaris, ya, tolong juga kelompok-kelompok yang lainnya yang nanti akan menayangkan video maupun ya paparan tentang naskah publikasi untuk disiapkan, ya, sesiap-siapnya dulu. Waktu kelompok yang lain sedang ya paparan, ya, yang lain kelompok yang berikutnya siap, harus sudah siap, ya, dengan nanti tinggal klik on, tidak harus ya mencari-cari file, mencari-cari folder dan sebagainya, coba-coba gitu, karena kita ya waktu kita sangat ketat. Ya silakan kita mulai waktu 10 menit. Yang pertama saya persilahkan kepada kelompok dari Desa Sarimbuah, bimbingan Ibu Utami, untuk penayangan video selama 5 menit dan juga paparan naskah publikasi selama 5 menit. Kalau waktunya lebih akan kami langsung cut. Ya, tolong konsisten dengan waktu. Kejadian lagi tuh apa namanya, masalah hardware ya, nggak bisa playing. Jadi saya potong sajalah videonya. Pada intinya saya bantu mahasiswa yang kebetulan di room Zoom itu ada Oco ya, Francis Oco, dan sisanya ada 11 orang lain tuh masih berkuliah katanya. Jadi sambil kuliah jadi tidak menggunakan laptop tapi menggunakan handphone katanya. Masukannya sangat banyak sekali. Karena memang proses pembuatan video dan juga draft artikel itu tidak dikonsultasikan kepada saya. Saya hanya mendapatkan hasil PDF-nya saja dan saya tidak tahu motivasinya seperti apa. Jadi ya begitulah kondisinya. Mungkin nggak bisa ya saya nuntut banyak dari kawan-kawan mahasiswa karena memang punya pemikiran yang berbeda. Jadi ya mungkin di KKN tematik ini saya akan buat jurnal sendirian saja, dan saya akan juga posting muka saya sendirian di dalam video ini karena saya suka muka saya menggunakan Zoom meeting. Itu terlihat sangat luar biasa, incredibly amazing gitu, tanpa flek, padahal jerawat saya gede banget di sini. Itu saja kegiatan saya pada hari ini. Pada akhirnya keputusan itu ada berkaitan dengan nilai itu ada di panitia ya, KKN tematik Mandiri edisi khusus kebangsaan UPR 2022. Pada dasarnya kawan-kawan mahasiswa ini inaktif ya, cuma ada 3 orang saja yang memang terlampau aktif di depan mata saya dan juga dari respons masyarakat desa. Terus dari awal saya sudah ceritakan bahwa ada mahasiswa yang sakit ketika mau berangkat, jadi saya tidak ingin mengambil resiko. Dan yang kedua, ada mahasiswa yang sakit juga ketika LPPM atau panitia KKN itu mengadakan supervisi ke desa. Yang sakit itu disebabkan karena menurut laporan dari masyarakat, dia sering berada di depan rumah untuk mencari sinyal. Mungkin masuk angin ya, saya nggak tahu juga. Terus pada akhirnya saya meyakini bahwa setiap entitas manusia itu punya kemampuan khusus yang dimilikinya. Mungkin dia akan bisa sharing, mungkin dia akan keep sendiri, karena manusia itu pada dasarnya adalah entitas yang unik sekali dan akan bermanfaat sesuai dengan kodratnya masing-masing di muka bumi ini. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan terkait dengan ya apa yang sudah dipaparkan maupun yang ditayangkan oleh kelompok Tabak Kanilan, Bambulung, Mangaris dan juga Sarimbuah. Dan satu hal yang memang perlu kita ya pertahankan adalah di mana paparan ya penayangan video dan paparan naskah publikasi ini memang perlu terus kita pertahankan, karena ini adalah sebagai bentuk dari pertanggungjawaban tugas kita sebagai mahasiswa melaksanakan KKN, termasuk juga pertanggungjawaban kita sebagai dosen pembimbing lapangan. Ya, beberapa tahun yang lalu ya kita malah justru, saya ingat itu mulai tahun 2018 itu kita dipenuhkan ruangan kita dengan laporan yang terlalu tebal gitu, tebal ya. Sekarang kita tidak perlu itu.
Karena ya laporan yang seperti itu ya mungkin tidak ada orang yang baca. Orang akan tertarik misalnya lihat ya apa yang sudah kita publikasikan dengan juga apa yang sudah kita buat dalam bentuk video ya. Jadi adik-adik mahasiswa tolong ya naskah publikasinya bisa sambil dikonsultasikan ulang dengan dosen pembimbing lapangan masing-masing, termasuk juga apa yang perlu ditayangkan di dalam ya sebuah video yang kita persyaratkan berdurasi maksimal 5 menit itu. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Ya, itu saja dulu ya. Terima kasih Bu Tami, Bu Pera, dan juga Ibu Nur Hamidah. Terima kasih sudah membimbing mahasiswa kita ini dengan baik ya, meskipun banyak halangan yang juga memang perlu kita hadapi, dan itu merupakan ya hambatan-hambatan yang memungkinkan kita untuk bisa berpikir kreatif, memberikan motivasi yang lebih banyak untuk melakukan pekerjaan kita di masa-masa yang akan datang. Ya, kebetulan waktu kita pas, ya saya update dengan Bu Rini biasanya ya memang waktunya selalu pas gitu. Karena kalau molor-molor dikit ya udah kayak tadi saya potong-potong aja gitu. Ya, mohon maaf ya. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Tami, Bu Pera, dan juga Bu Nur Hamidah. Ya, mudah-mudahan ya apa yang sudah kita lakukan ini memberikan manfaat, memberikan dampak yang besar bagi masyarakat kita yang ada di desa-desa, dan itu yang paling penting bahwa orang akan kenal inilah UPR, inilah Universitas Palangkaraya bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan sekecil apapun masalah yang mereka hadapi. Ya, itu saja dulu. Terima kasih sekali lagi Bu Rini, Bu Pera, Bu Tami, dan juga Bu Amida. Ya, sekali lagi adik-adik ya tetap semangat ya, perbaiki dulu ya naskah publikasi maupun videonya yang sesuai dengan arahan dari tim penilai. Terima kasih dan selamat siang. Saya tutup pertemuan kita di sesi yang pertama. Terima kasih banyak. Itu saja laporan dari hasil review penilaian program kerja dalam bentuk video dan juga draft artikel. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sudah berjuang dan bye.